Kepentingan hukum terdakwa yang berhubungan dengan penanganan perkara terdakwa atas nama Ririn dan juga untuk menjelaskan analisis yuridis dari seluruh rangkaian fakta persidangan secara menyeluruh. Kami selaku penuntut umum memohon kebijaksanaan majelis hakim yang mulia untuk menunda agenda pembacaan surat tuntutan dari kami terhadap terdakwa selama 1 minggu sesuai dengan rencana pembacaan tuntutan terdakwa Ririn yang sudah disampaikan pada persidangan terdakwa Ririn sebelumnya. Sekian. Ini kami tidak ada tanggapan terhadap surat ini. Namun apabila ada di kemudian hari bentuk penetapan dari adanya permohonan ini, kami dengan tegas menolak yang mulia, karena seharusnya jika memang justice collaborator ini diajukan, harus diajukan semenjak awal persidangan, bahkan sebelum persidangan yang mulia. Namun nyatanya baru diajukan sekarang, jadi kalaupun ada penetapan nanti yang keluar dari LPSK, kami dengan tegas menolak. Itu yang mulia. Nanti dapat dituangkan kembali dalam pembelaannya ya. Karena ini kan ada penerimaan surat oleh majelis hakim, terus diserahkan juga penuntut umum, itu relevan diajukan sebelum tuntutan, gitu kan? Makanya diserahkan hari ini. Tapi ini secara materinya belum ya. Ini suratnya formilnya sudah diajukan, tapi LPSK sendiri berpendapat materinya akan berlakukan selama 30 hari. Verifikasi faktual. Iya. Segala sesuatu penyampaian yang berkaitan dengan hak terdakwa ini dapat diajukan ya. Apa yang diterima. Kemungkinan dalam formil permohonan kami sudah diterima, kemudian juga ditindaklanjuti dengan aspek material, yaitu persyaratan substantif yang terkait dengan pemenuhan atas rekomendasi kemudian hari. LPSK melakukan telah yang mulia, sehingga untuk itu bersamaan, tapi kami juga tidak menghambat dalam persidangan. Kapanpun rekomendasi dari LPSK akan kami sertakan. Terima kasih. Selain itu tahapannya 2 hal ya, penyerahan surat ini dalam acara ini akan tanggapi, dan kemudian ada surat yang diajukan akan tanggapi. Di sini yang mulia terhadap Yang mulia, barusan terdakwa menyampaikan tetap menghendaki adanya pemisahan yang mulia, karena ada sesuatu hal yang di luar kemampuan terdakwa untuk mengatasi terkait dengan ketika bersama. Tapi kalau untuk tuntutan dibarengkan tidak apa-apa ya, tapi sesudah itu terpisah gitu. Saya menjawab dulu ya. Ya, jadi seperti yang diketahui teman-teman juga tadi, ternyata agenda tuntutan ditunda ya, ada penundaan. Ya, alasan daripada penuntut umum juga sudah disampaikan tadi bahwa ingin adanya korelasi ya dengan agenda yang masih tersisa dari saudara pelaku yang satunya ya, terdakwa yang satunya. Jadi mungkin dalam penyusunan tuntutan itu karena peristiwanya sama gitu kan, namun orangnya berbeda, sehingga ada keterkaitan dengan perbuatan saudara Ririn Rifanto, yang mana tuntutan terhadap Rio Bagus Setiawan juga tidak terlepas dari apa yang menjadi keadaan daripada terdakwa Ririn ya. Sehingga penyusunan konstruksi tuntutannya mungkin akan sangat bergantung dengan apa yang nanti disampaikan oleh Ririn dalam masih ada pembuktian dari penuntut umum. Berarti dari kuasa hukum menerima dengan sikap dari JPO tadi? Iya, kita menerima, menghormati bahwa itu kebutuhan yang diperlukan oleh penuntut dan dalam requisitornya gitu. Penyusunan requisitor itu kan harus pasti dan harus betul-betul menunjukkan perbuatan daripada terdakwa Rio Bagus Setiawan dengan serangkaian fakta persidangan yang sudah berlangsung. Jadi saya pikir masih butuh waktu bagi penuntut. JC-nya gimana? JC-nya gimana? Untuk permohonan JC masih dalam proses. Tadi juga sudah saya sampaikan terkait dengan rencana LPSK untuk melakukan verifikasi faktual
di mana permohonan kami secara formil sudah diterima oleh LPSK. Namun untuk menuju kepada rekomendasi tentu akan dilakukan penelaahan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memenuhi beberapa kriteria yang menyangkut dengan aspek substantif gitu. Sehingga LPSK yakin bahwa apa yang diajukan oleh pemohon ini relevan dengan apa yang menjadi kondisi terhadap beberapa hal yang saya sampaikan juga dalam surat terdahulu, yaitu secara substantif bahwa keterangan saudara Prio ini sangat berkualitas terhadap pengungkapan peristiwa yang terjadi di Pauman. Ini akan mempengaruhi tuntutan dan nanti untuk JC sendiri? Sedikit banyaknya pasti akan mempengaruhi ya. Tadi kan penuntut umum juga menyampaikan secara normatif bahwa tidak menunggu gitu kan lamanya waktu atau proses waktu yang dibutuhkan oleh LPSK, sehingga tidak menjadi ketentuan waktu yang bisa membatasi atau bisa mengendalikan tuntutan. Bahwa nanti rekomendasi LPSK itu terbitnya setelah tuntutan, yaitu saya masukkan dalam pledoi nanti. Yang penting itu majelis hakim dalam memutus perkara menjadikan LPSK ini, rekomendasi LPSK ini menjadi bahan pertimbangan. Kemungkinan Prio dapat hukuman maksimal mungkin atau tidak? Semuanya mungkin. Dan memperoleh vonis yang ringan juga mungkin. Jadi sesuai dengan perbuatan ya, karena saya berharap juga ada aspek disparitas gitu. Orang dihukum dengan sesuai dengan perbuatannya, bukan dipersamakan dengan perbuatan orang lain. Tapi apa yang dia lakukan itulah batasan yang akan dijatuhkan sesuai dengan ukuran dan kualitas daripada perbuatan di dalam kasus Pauman ini. Dari kuasa hukum sendiri mengharapkan diringankan atau gimana nih? Oh iya pasti. Saya berharap ada bijaksanaan untuk meringankan sesuai dengan perbuatannya. Kenapa pengen ada diringankan? Ya karena memang sesuai fakta persidangan dan sesuai dengan rangkaian yang terbukti di dalam persidangan bahwa Prio berbeda perbuatannya dengan pelaku yang lain. Maka itulah yang menjadi titik tekan saya bahwa harus ada keringanan di antara pelaku yang lain. Kan pelakunya cuma dua. Yang satu Prio bersaksi untuk perbuatan dirinya dan perbuatan saudara Ririn, gitu kan. Dan sebaliknya Ririn juga bersaksi perbuatannya dan perbuatan Prio. Tapi yang terbukti sejauh ini kan perbuatan keterangan saudara Prio yang mengakui dirinya melakukan dan menjelaskan kepada perbuatan Ririn juga terverifikasi. Sebaliknya pelaku yang lain oleh Ririn kan belum ada yang. Jadi saya harap ini menjadi pertimbangan pada akhirnya. Itu harapan saya sebagai advokat penasihat hukum.